Shalom keluarga Samas yang diberkati Tuhan. Pada saat pagi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan dan terlebih dahulu kita mau berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul secara online bersama pendoa pagi Samas pagi ini. Kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang rindu kepadamu. Isi hati kami dengan firman-Mu dan bimbinglah kami dalam setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pagi ini membahas tentang keluarga yang bertekun dalam doa. Keluarga yang bertekun dalam doa adalah keluarga yang bebas dari masalah, adem ayem, tidak ada gesekan, keluarga yang sempurna, tidak kekurangan dan selalu berkelimpahan. Apakah benar begitu? Wah, kaget semua nih. Tentu tidak. Mari kita baca di dalam Yosua pasal 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, justru ayat ini bermula dari sebuah masalah. Ada seruan untuk komitmen iman yang teguh dan kepemimpinan keluarga, di mana Yosua menolak tawaran berdoa atau beribadah kepada ilah lain dan secara pribadi memilih untuk berdoa dan melayani Tuhan bersama keluarganya. Ada 3 hal penting yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah pilihan yang tegas. Pernyataan tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan adalah pilihan iman yang sadar dan tegas dari Yosua di hadapan bangsa Israel yang berada di persimpangan jalan spiritual. Ia menolak godaan untuk menyembah berhala dan menunjukkan kesetiaan penuh kepada Tuhan. Nah, kalau kira-kira zaman sekarang modern ini, dewa-dewa dan berhalanya kira-kira apa ya yang menyebabkan kita lupa berdoa? Ayo boleh dijawab, apa kira-kira? Wah, kebanyakan jawabannya adalah HP, games, kesibukan dan lain-lain. Sampai akhirnya kita lupa bahwa kita punya kekasih hati yang selalu menunggu kehadiran kita bersama keluarga. Mari mulai pagi hari ini kita sama-sama punya keteguhan dan ketegasan hati seperti Yosua. Aku mau bergandengan tangan bersama keluargaku berdoa kepada yang memiliki hidup. Di tengah segala kesibukan dan hobi kita, mari kita tegaskan, ambil waktu untuk berdoa bersama. Yang kedua, teladan iman. Pernyataan Yosua adalah tindakan yang memberikan teladan yang kuat. Ia menunjukkan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memimpin dan menjadi contoh bagi anak-anak dalam hal iman dan ketaatan kepada Tuhan. Yosua memastikan bahwa keluarga bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat di mana iman bertumbuh. Bapak Ibu, membangun mesbah keluarga tidaklah mudah, susah ya, karena semua kembali pada diri kita dan kedisiplinan anggota keluarga. Khotbah ini tentunya bukan hanya untuk keluarga Bapak Ibu semua, tetapi juga untuk keluarga saya. Kadang berdoa, tiba-tiba besoknya bolong. Seminggu, sebulan rajin, berikutnya ketiduran, kecapean. Nah, peran seluruh keluarga diperlukan untuk saling menguatkan dan mengingatkan gini. Misalnya, ini sudah jam segini, ayo kita doa. Waktunya sudah doa gitu. Saya ingat dulu waktu saya dan kakak-kakak masih kecil, jam 5 pagi harus bangun, berlutut berdoa. Kalau ketiduran dikepiok air sama ibu saya. Nah, kelihatannya didikannya VOC ya. Nah, tentunya beda untuk mengatasi anak-anak zaman sekarang. Bapak Ibu yang paling tahu caranya untuk mendisiplinkan anak-anak masing-masing. Yang ketiga adalah menumbuhkan iman anak-anak. Anak-anak belajar bahwa Tuhan adalah bagian penting dari kehidupan mereka sejak dini.
Anak saya yang besar bilang, "Ma butuh laptop." Oke, kita doa, minta kepada Tuhan, minta berkat sama Tuhan, supaya Tuhan berkati mama papa gitu ya. Padahal uang sudah saya siapkan, kami siapkan. Kenapa saya lakukan itu? Supaya dia belajar bahwa berharapnya sama Tuhan, bukan sama saya, bukan sama papanya. Karena suatu saat tentunya kami akan dipanggil Tuhan, kami tidak ada. Dan anak-anak sudah tahu bahwa ada pribadi yang bisa diandalkan. Jadi jangan mengandalkan manusia yang ada di sekeliling kita, tetapi belajar mengandalkan Tuhan. Mari kita menjadi keluarga yang bertekun doa kepada Tuhan, mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan. Tanpa Tuhan, keluarga kita rapuh, tetapi bersama Tuhan kita akan kuat. Dalam Mazmur 127 ayat 1. Mari kita belajar menghadirkan Tuhan di tengah rumah tangga kita. Ketika keluarga kita berdoa, kita mengundang Tuhan untuk bertata di tengah-tengah kita. Sehingga saat ada masalah, persoalan, kita tidak berjalan sendiri. Keputusan-keputusan yang kita ambil, kita serahkan kepada Tuhan bersama. Bukan keputusan yang gegabah. Sehingga Tuhan selalu turut campur tangan atas keluarga kita, beserta segala pergumulannya. Tentunya banyak ya pergumulan keluarga. Di saat lemah, kekuatan doa itu nyata. Apalagi ada 2-3 orang berseru di dalam namanya. Nah, bagaimana misalnya kita ini gimana ya supaya bisa mempraktekannya? Kemarin saya sudah sempat ya, tapi ada beberapa kali gagal, tapi ada beberapa kali juga berhasil menetapkan waktu untuk berdoa. Nanti anak-anak kumpul ya jam 7 atau jam 8, jangan sampai ngantuk gitu. Misalnya pagi atau malam begitu ya sebelum tidur. Ditetapkan jamnya supaya anak-anak juga siap-siap nih. Oh, jam segini aku harus siap-siap gitu. Selain menetapkan jam, mari kita libatkan semua anggota keluarga. Misalnya ada 4 orang ya gantian gitu ya. Papa, mama, anak-anak seperti itu. Berputar, lalu bukan hanya itu. Mari kita juga baca firman Tuhan bersama. Kan selalu ada ya di-share oleh Bapak Gembala atau mungkin oleh para pelayan Tuhan untuk membaca firman Tuhan setiap hari itu. Itu biasanya kami gunakan untuk renungan firman Tuhan setiap hari begitu. Nah, pada akhirnya mari kita meneladani Yosua yang mengatakan, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami menjadi keluarga yang mengandalkan Engkau dalam segala hal. Bangkitkan semangat doa dalam rumah tangga kami. Jadikan kami rumah yang menjadi tempat kediaman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.